Selamat berjumpa lagi wahai para anak bude Yanti yang hobinya melihat-lihat janda Tobrut tato kodok keselak balok. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan dan yang lainnya yang telah memasuki tirai cahaya. Setelah eselon 1 memasuki hari ke-10 pada akhirnya giliran eselon 2 yang segera masuk. Setelah itu diikuti dengan eselon 3 dan semua orang benar-benar terjun ke dalam kompetisi. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi telah mencapai angka yang mengerikan yaitu 200.000 orang. Jumlah total semua tim telah mencapai 10.000 untuk mengikuti kompetisi berikutnya. Mereka semua harus berada di peringkat 5.000 tertinggi. Hal itu berarti bahwa tingkat eliminasinya benar-benar sangat tinggi setinggi 75%. Selain itu dengan dimulainya kompetisi ini banyak sekali pasang mata yang juga mengarahkan pandangan mereka pada pertandingan. Sun Ning mewakili aliansi Douxian dan selain raksasa dari aliansi Douxian ada juga beberapa alam menengah dan beberapa alam atas yang kuat. Mereka juga datang ke sini untuk merekrut orang-orang guna meningkatkan kekuatan mereka. Alam menengah diwakili oleh 3 alam teratas yaitu Istana Iblis Leluhur Domain Pedang dan Benua Ling. Sementara itu alam atas dibagi menjadi 5 faksi utama yakni klan Dewa Api Kuno, alam psikis, Istana Bintang, alam bunga dan alam laut. Semua alam ini memiliki tim yang masing-masing namun fokus mereka tidak terbatas pada timnya tersebut. Hal itu dikarenakan di kompetisi 10.000 alam ini akan muncul beberapa monster yang luar biasa. Mereka juga berharap bisa merekrut talenta-talenta tersebut di dalam kompetisi. Sementara itu pada saat ini di Paviliun Bintang Hongmeng situasi ilusi muncul dan situasi persaingan ilusi saat ini dapat dilihat di layar cahaya. Dengan hal tersebut tentu saja pada saat ini ketika ada kompetisi pasti akan ada taruhan. Tidak mengherankan bahwa aliansi Douxian pada saat ini telah menjadi pemimpin dari semua kekuatan. Mereka semua dianggap sebagai tim paling berpeluang untuk memenangkan kejuaraan dan banyak orang bertaruh kepadanya. Namun meskipun begitu ada yang lebih mengejutkan karena tim Fearless juga pada saat ini masuk dalam tim taruhan. Sementara itu di dalam ilusi pada saat ini ruang di suatu tempat terdistorsi. Sosok Xiaoyan perlahan mengembun di sebuah gurun. Tidak jauh dari tempat mereka pada saat ini adalah hutan-hutan yang jernih dan semua orang melihat sekeliling. Pegunungan di sini sangat tinggi dan pepohonannya juga pada sangat besar. Xiaoyan pada akhirnya mengeluarkan peta yang Xiaoyan peroleh sebelumnya. Xiaoyan ingin memastikan posisinya dan tidak ada keraguan bahwa mereka semua pada saat ini berada di ujung peta. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara yang dalam perlahan terdengar di telinga semua orang. Suara tersebut menyebutkan bahwa ujian dari naga azur telah dimulai. Di sini peringkat mereka akan dinilai berdasarkan jumlah orang yang mereka bunuh. Mereka harus mencapai tengah hutan gelap dan ada puncak serta 5.000 gua di sana. Mereka harus menempati gua untuk menentukan kualifikasi mereka di babak selanjutnya. Di akhir dari kompetisi ini mereka yang belum mendapatkan gua maka mereka akan segera langsung tersingkir. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera melihat sekeliling dan menyadari bahwa hutan ini benar-benar sangat luas. Luas dari ilusi ini benar-benar lebih dari yang dibayangkan semua orang. Xiaoyan juga pada saat ini melihat satu kelompok yang bergegas menjauh dari kelompok Xiaoyan dan dari sekian banyaknya orang Xiaoyan baru bertemu satu kelompok ini dan itu menunjukkan bahwa tempat ini benar-benar sangat luas. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ini sepertinya agak mirip dengan gua pembantaian darah. Ilusi ini juga terbagi menjadi pinggiran dalam dan puncak yang berada di paling tengah. Medannya juga persis sama dengan landai terjal dari rendah hingga tinggi. Puncaknya tentu saja berada di posisi tertinggi dan semuanya ini benar-benar seolah-olah pernah dijalani. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di hutan yang gelap di kejauhan terdengar ledakan auman binatang. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening dan berpikir sepertinya selain membunuh orang ada juga banyak monster kuat dalam ilusi. Meskipun eselon 1 memiliki keunggulan mereka juga akan menjadi yang pertama menghadapi monster kuat tersebut. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa ilusi ini benar-benar menarik. Seharusnya akan ada banyak harta karun di sini dan mata Xiaoyan pada saat ini berbinar.
Xiao Yan menyadari bahwa sekarang adalah waktunya untuk menemukan medan yang menguntungkan yang akan menentukan pertempuran berikutnya. Xiao Yan tidak lagi membuang waktu dan segera memasukkan peta dan segera mengajak semua orang untuk segera pergi. Xiao Yan memilih lembah sebagai targetnya dan mulai berangkat bersama dengan kelompoknya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di hutan yang gelap suara perkelahian dan jeritan juga muncul. Ye Jiang memegang pisau panjang dengan wajah yang berlumuran darah. Ye Jiang memimpin aliansi Dosian dan pada saat ini di sekitar mereka ada banyak tumpukan mayat. Jelas ini adalah tim yang telah dimusnahkan sepenuhnya oleh tim aliansi Dosian. Ye Jiang pun melihat sekeliling dan bergumam sungguh sangat sial karena ilusi ini begitu besar. Bukankah benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami jika ingin menemukan bajingan Xiao Yan itu? Tidak lama setelah itu pada saat ini sebuah suara yang dalam kembali terdengar. Suara itu menyebutkan tim aliansi Dosian telah membunuh 16 orang dan merupakan peringkat pertama. Ye Jiang pun pada saat ini menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Ye Jiang memerintahkan semua orang untuk segera pergi. Tetapi pada saat yang bersamaan pada saat ini di dalam hutan yang gelap dan lebat tim aliansi Dosian mendengar suara yang sangat cepat dan ekspresi Ye Jiang pada saat ini seketika berubah. Mereka pada akhirnya menjadi semakin waspada dan bertanya-tanya apakah yang barusan melintas. Ye Jiang pada akhirnya segera berteriak agar semua orang bersiap untuk pertempuran dan lebih baik mereka pada saat ini sedikit mendekat. Semua orang pada akhirnya mendekat ke arah Ye Jiang dengan tetap waspada. Di lingkungan yang gelap ini beberapa orang dari tim aliansi Dosian pada saat ini memegang obor untuk pencahayaan. Pada saat yang sama pada saat ini semakin banyak suara yang berterbangan di sekitar. Alis Ye Jiang pada akhirnya tiba-tiba mengerutkan kening dan bersamaan dengan hal tersebut seorang prajurit segera berkata bahwa tim mereka pada saat ini telah kehilangan satu orang. Mendengar hal tersebut Ye Jiang pada saat ini segera terkejut dan bertanya siapakah yang menghilang. Sosok tersebut pun segera berkata bahwa yang menghilang adalah Chen Chen. Ye Jiang tidak menanggapi permasalahan tersebut sebelum akhirnya menoleh ke arah Liang Feng. Ye Jiang bertanya kepada Liang Feng apakah Liang Feng tahu apa yang baru saja bergerak. Liang Feng pun segera berkata bahwa dirinya juga pada saat ini tidak yakin. Tetapi sepertinya itu sejenis binatang ajaib, dia sangat cepat dan memiliki anggota tubuh yang sangat panjang. Jika diperhatikan tampaknya binatang tersebut seperti laba-laba besar. Mendengar hal tersebut pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar menjadi semakin waspada. Liang Feng juga pada saat ini segera berteriak memerintahkan semua orang untuk mematikan api. Power pun seketika langsung dipadamkan dan area sekitar tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Bersamaan dengan hal tersebut suara yang sebelumnya banyak terdengar pada saat ini menghilang seketika. Liang Feng pun memberi isyarat kepada semua orang untuk diam dan jangan bergerak dan bahkan jangan membuat suara sedikit pun. Pada akhirnya setelah beberapa saat kemudian suara gemerisik yang sebelumnya terdengar perlahan-lahan semakin menjauh. Ye Jiang pada akhirnya bergumam makhluk apakah yang baru saja mendekati mereka, bahkan kekuatan spiritual benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan mereka, terlebih lagi sepertinya Chen Chen benar-benar telah dihabisi oleh makhluk tersebut dengan begitu cepat, namun bagaimana mungkin itu bisa terjadi karena Chen Chen adalah seorang Dosian bintang 2, jika dirinya diserang tentu saja dirinya pasti akan berjuang bertarung sebelum dirinya mati. Monster macam apakah yang ada di hutan gelap ini dan mereka sepertinya benar-benar sangat misterius. Mendengar hal tersebut Liang Feng juga pada saat ini mengerutkan kening tetapi dirinya benar-benar tidak memiliki ide mengenai monster apakah tersebut. Namun meskipun begitu Liang Feng menyadari bahwa monster tersebut sepertinya sensitif terhadap cahaya dan suara. Pada akhirnya Liang Feng pun segera memerintahkan semua orang untuk jangan bersuara dan jangan membuat cahaya. Jika tebakannya benar ini adalah sejenis monster binatang buas yang lahir dengan banyak kebencian, kekuatan jiwa mereka tidak bisa dirasakan dan mereka sangat sensitif terhadap cahaya dan suara. Seharusnya jika mereka tetap tenang mereka akan tetap dalam kondisi yang aman. Semua orang pada akhirnya mengangguk setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Liang Feng.
Sementara itu pada saat yang bersamaan di hutan yang gelap udara di sekitar menjadi lembab dan banyak rawa muncul di tanah. Pada saat ini ada mayat yang tergeletak dengan badan yang hitam dan anggota badannya yang sangat panjang. Ini adalah sosok monster tetapi berwajah manusia dengan gigi tajam dan duri tajam. Monster ini telah dibelah dan terputus dan tidak ada gerakan sama sekali. Di dalam kegelapan tidak jauh dari sana pada saat ini sosok Xiao Yan sedang berjongkok. Xiao Yan pada saat ini berkomunikasi dengan timnya yang berpencar melalui transmisi suara spiritual. Xiao Yan bertanya kepada semua orang apakah pada saat ini masih ada monster lagi. Xia Zhenghui pada saat ini berjalan-jalan dengan kerangkanya dan berkata bahwa dirinya belum menemukannya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengutuk sungguh sangat sial monster macam apakah ini, bahkan kekuatan spiritual pada saat ini benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Bersamaan dengan Xiao Yan yang bergumam pada saat ini suara kembali terdengar di telinga semua orang. Suara itu berkata bahwa tim Fearless telah membunuh binatang jiwa iblis dan menempati peringkat kedua. Mendengar hal tersebut semua orang pada akhirnya tahu bahwa mayat di hadapan mereka adalah sesuatu yang disebut tentang jiwa iblis. Xiao Yan pun memastikan keamanan area sekitar dan setelah tidak adanya bahaya Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan kembali mulai berbicara kepada semua orang. Xiao Yan berkata bahwa kekuatan monster ini telah mencapai level Dosian bintang 2 manusia. Jika berada di dalam terang dirinya dapat dengan mudah ditangani. Setelah itu Xiao Yan pun segera menyalakan api surgawi dan berkata bahwa mereka pada saat ini berada dalam terang, sementara monster-monster itu berada di dalam kegelapan pada saat yang bersamaan. Di hutan gelap ini tentu saja mereka adalah pembunuh yang sebenarnya dan semua orang harus berhati-hati. Semua orang pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengajak kelompoknya untuk segera pergi. Semua orang pun mengangguk dan pada saat ini mereka berdiri dalam formasi saling menutupi di hutan yang gelap. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera masuk jauh lebih dalam ke dalam hutan yang gelap ini. 10 hari berlalu dalam sekejap dan hutan yang gelap ini masih tetap sunyi. Di dalam hutan Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini duduk bersila di atas pohon besar. Semua orang pada saat ini saling memandang di dalam keheningan. Mereka semua menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Meskipun hal tersebut agak rumit tetapi ini adalah satu-satunya cara yang aman bagi mereka. Xiao Yan berkata kepada timnya bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi menuju ke lembah di depan. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan kelompok Xiao Yan pada saat ini segera pergi. Di tengah-tengah perjalanan Ding Yue pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ada sesuatu yang mendekat. Ini adalah monster yang sama dengan monster sebelumnya tetapi ukurannya jauh lebih besar. Ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya pun seketika berubah menjadi serius dan Xiao Yan segera memerintahkan semua orang untuk mempercepat kecepatannya. Pada akhirnya orang-orang di belakang Xiao Yan berlari dengan kecepatan penuh. Namun ternyata kecepatan dari monster tersebut benar-benar sangat cepat hingga pada akhirnya Ding Yue segera berkata bahwa monster ini menyusul. Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengerutkan kening dan Xiao Yan menatap ke arah lembah yang pada saat ini masih sedikit lagi untuk ditempuh. Pada akhirnya Xiao Yan kembali meminta semua orang untuk meningkatkan kecepatan karena mereka sedikit lagi sampai. Begitu kelompok Xiao Yan hendak mencapai lembah pada akhirnya monster tersebut benar-benar menyusul kelompok Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera berteriak kepada semua orang agar bersiap untuk bertempur. Setelah itu penenang kuno api surgawi Xiao Yan pun seketika mengembun. Xiao Zhan mengayunkan gunung dewa hitam di tangannya sementara Long Yi dan Long Xietian segera berubah menjadi tubuh naga. Semua orang pada saat ini mengeluarkan senjata masing-masing dan benar-benar bersiap untuk bertempur. Sosok makhluk jiwa iblis ini menjadi semakin jelas di bawah cahaya api dan anggota tubuhnya memiliki 4 duri tajam. Kakinya ditutupi bulu-bulu tajam yang tampak seperti jarum baja di bawah cahaya api. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun menyerang bersamaan untuk mengalahkan monster tersebut dengan secepat mungkin.
Begitu kelompok Xiaoyan bergerak pada saat ini mereka juga benar-benar terkejut, meskipun tubuh monster ini besar tetapi kecepatannya pada saat ini benar-benar sangat cepat. Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening melihat kecepatan yang baru saja ditampilkan oleh monster tersebut. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa pada saat ini hanya kecepatan Ziying lah yang bisa menandingi monster tersebut. Ziying memiliki kecepatan yang sangat cepat terlebih lagi dengan serangan tusukan yang mematikan yang sangat kuat. Mungkin Ziying pada saat ini benar-benar memiliki peluang, hanya saja kekuatan tahap terakhir Dou di bintang 9 ini masih menjadi kekurangan. Namun meskipun begitu Ziying pada saat ini benar-benar bergegas menghindari 4 duri tajam yang dilesakkan oleh si monster. Ziying dengan kecepatan penuhnya pada saat ini benar-benar sudah berada tepat di hadapan si monster. Dua bilah pedang tajam miliknya pada saat ini segera dilesakkan. Namun Ziying pada saat ini benar-benar terkejut karena kekuatan fisik dari monster ini juga kuat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tampaknya si monster benar-benar marah, sehingga cahaya putih muncul dari mata monster tersebut dan tanpa basa-basi segera melesat ke arah Ziying. Kecepatan cahaya putih ini sangat cepat hingga sepertinya benar-benar tidak bisa mengelak. Cahaya putih itu pun seketika mengenai Ziying dan menghancurkan pohon raksasa yang berada di belakangnya. Tetapi meskipun begitu pada saat ini semua orang segera menyadari bahwa kecepatan Ziying pasti akan bisa berhadapan dengan serangan tersebut. Pada akhirnya monster itu pun terkejut dengan wajah yang pucat karena ternyata sosok yang terkena cahaya putih adalah After Image. Yang membuatnya pada saat ini semakin tercengang adalah bahwa sosok Ziying sudah berada di atas kepalanya. Ziying pada saat ini berpikir bahwa kepala dari monster ini pastilah kelemahan miliknya. Pada akhirnya Ziying pun segera menusuk dengan keras kepala si monster. Namun wajah monster itu tiba-tiba berbalik dan Ziying pada saat ini benar-benar terkejut. Serangan Ziying ini pada akhirnya digagalkan oleh si monster sementara si monster langsung menyerang balik. Sosok Ziying pada akhirnya segera terpental sementara si monster pada saat ini meraung ke langit. Melihat Ziying pada saat ini gagal mau tidak mau semua orang pada saat ini harus menyerang. Pada akhirnya semua orang pada saat ini kembali bekerja sama untuk berhadapan dengan si monster. Xiaoyan pada saat ini menginstruksikan Long Xietian dan Long Yi untuk menahan pergerakan si monster. Long Xietian dan Long Yi yang telah berubah menjadi naga besar pun pada saat ini segera mengejar dan mengelilingi si monster. Meskipun kecepatannya cepat tetapi ketika monster tersebut tertangkap, baik Long Xietian dan Long Yi pada saat ini segera mengekang pergerakannya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan tubuh Dewa Guntur dan segera melesatkan pedang kuno api surgawi. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Pedang kuno api surgawi pada akhirnya benar-benar menghantam tubuh si monster hingga si monster terpental menuju ke tanah. Debu pada akhirnya segera berterbangan kemana-mana tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum menyerah. Xiao tahu bahwa kekuatan monster ini sebanding dengan Dou Xian bintang 4 dan Xiaoyan kembali melesatkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Pada akhirnya tubuh monster yang tergeletak pun dibombardir oleh serangan pedang kuno api surgawi. Barulah pada akhirnya setelah serangan kedua ini Xiaoyan pun menghentikan pergerakannya. Setelah itu Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu dan memerintahkan semua orang untuk bergegas ke lembah. Xiaoyan menarik semua api yang pada saat ini tersebar dan kelompok Xiaoyan juga pada saat ini segera bergegas pergi. Rupanya suara yang dibuat oleh pertempuran sebelumnya benar-benar cukup kuat, sehingga hal ini telah menarik banyak binatang iblis lainnya yang juga seketika bergegas menuju ke tempat pertempuran. Sementara itu kelompok Xiaoyan pada saat ini berhasil selamat di dalam kegelapan lembah. Kelompok Xiaoyan pada saat ini berjalan perlahan tetapi segera menyadari adanya sesuatu yang aneh. Xia Zhenghui juga berkata kepada semua orang bahwa dirinya pada saat ini merasakan ada sesuatu yang aneh. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiaoyan segera menyalakan api surgawi di jari-jarinya. Cahaya perlahan menyebar dan semua orang pada saat ini melihat ke bawah kaki mereka. Semua orang tiba-tiba pucat dengan keringat dingin yang mengalir di tubuh masing-masing.
pada saat ini mereka berjalan di atas tumpukan mayat yang tidak terhitung jumlahnya. Perasaan ngeri pada saat ini segera melonjak di hati semua orang melihat pemandangan ini. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan segera melesatkan kekuatan spiritualnya, begitu juga dengan Xia Zhenghui. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Xia Zhenghui apakah ada ilusi di sini. Menanggapi hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini terdiam sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Xia Zhenghui berkata seharusnya lembah ini tidak terlihat seperti lembah, tetapi ini adalah ilusi yang dibangun oleh seseorang dengan menggunakan batu jiwa. Dari luar terlihat seperti lembah, tetapi faktanya sangat mungkin itu adalah tempat yang digunakan untuk mengontrol monster. Mendengar hal tersebut ekspresi sosial yang pada saat ini seketika berubah menjadi serius. Xiao Yan masih memperhatikan sekeliling dan Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kembali kepada Xia Zhenghui. Xiao Yan bertanya mungkinkah ilusi ini adalah sisa ilusi dari turnamen 10.000 alam sebelumnya. Mendengar hal tersebut Xia Zhenghui pun sedikit merasa curiga dan berkata agar semua orang tunggu di sini. Mereka jangan berkeliaran sementara Xia Zhenghui akan memeriksa situasi spesifiknya. Semua orang mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui sementara Xiao Yan pada saat ini menatap ke kejauhan. Saat ini Xiao Yan melihat ada sesosok yang berdiri di kejauhan. Xiao Yan seketika merasa bahwa sosok itu sepertinya tidak sederhana. Sosok ini benar-benar tidak bergerak sama sekali dengan kemunculan dari kelompok Xiao Yan. Setelah berdiam diri sejenak pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan tiba-tiba merasakan getaran di bawah kakinya dan orang-orang yang meninggal perlahan-lahan menghilang. Ternyata mayat-mayat yang berada di bawah kaki mereka pada saat ini semuanya adalah ilusi. Bersamaan dengan hal tersebut Xia Zhenghui pada akhirnya kembali dan berkata apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Xiao Yan memang benar. Ilusi ini seharusnya merupakan sisa dari kontes 10.000 alam sebelumnya. Ilusi itu sangat puas dan jelas ilusi itu telah diatur oleh seorang master. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan bertanya apakah itu berbahaya. Xia Zhenghui menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya belum sepenuhnya menembus ilusi ini. Oleh karena itu dirinya belum bisa sepenuhnya mengendalikannya. Tetapi menurut Xia Zhenghui pada saat ini seharusnya ilusi ini tidaklah berbahaya. Terlebih lagi ilusi ini sudah lama sekali dan banyak jiwa batu yang membentuk ilusi di sini telah gagal. Namun meskipun begitu jika mereka dapat mengembalikan ilusi ini hal itu benar-benar akan menjadi sangat kuat. Mendengar hal tersebut mata Xiao Yan berbinar sebelum akhirnya menatap ke arah sosok di kejauhan. Xiao Yan bertanya kepada Xia Zhenghui apakah itu adalah sosok pemilik ilusi tersebut. Xia Zhenghui pun mengikuti pandangan Xiao Yan dan melihat sosok yang berdiri diam. Xia Zhenghui pada saat ini masih belum mengetahui apakah sosok tersebut pemilik dari ilusi ini. Pada akhirnya Xiao Yan segera mengajak kelompoknya untuk memperhatikan sosok tersebut lebih dekat. Pada akhirnya semua orang semakin mendekat dan sosok yang berdiam diri ini semakin jelas di mata semua orang. Pada saat ini semua orang bisa melihat sosok tersebut menggunakan armor yang rusak di tubuhnya. Di bawah armor rusak ini terlihat daging dan darah tipis yang samar-samar. Xiao Yan pun sedikit mendekat dan pada saat ini Xiao Yan seketika segera menyadari ada yang tidak beres. Xiao Yan bisa merasakan energi roh jahat yang memancar dari sosok tersebut dan Xiao Yan menjadi waspada. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok yang berdiam diri itu pun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut terlebih lagi sosok itu seketika melesatkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Tinju ini mengarah ke wajah Xiao Yan tetapi pada saat ini sosok Long Yi segera muncul, sehingga tinju itu pada akhirnya segera mengenai dada Long Yi dan sosok Long Yi terpental didukung oleh Xiao Yan. Long Yi pada saat ini memuntahkan seteguk darah sementara sosok mayat yang seperti mumi ini meraung ke langit. Pada saat ini ada rantai yang mengikat tubuhnya dan rantai itu seketika putus. Sosoknya seketika melangkah dan maju untuk menyerang ke kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pada saat ini semakin waspada dan berusaha untuk bertempur dengan mumi tersebut.
kelompok Xiaoyan pada saat ini bekerja sama satu sama lain berhadapan dengan sosok mumi yang sangat kuat ini. Semua orang mengambil tindakan satu demi satu, tetapi pada saat ini seolah-olah usaha mereka benar-benar percuma. Namun pada saat yang bersamaan Xia Zhenghui tiba-tiba melihat tanda biru berkedip di dahi mumi tersebut. Xia Zhenghui sepertinya menyadari sesuatu dan segera berkata kepada Xiaoyan. Xia Zhenghui bertanya, bisakah Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini memikirkan cara untuk menundanya? Xia Zhenghui berpikir bahwa dirinya bisa menemukan cara untuk menghentikannya. Xiaoyan pada akhirnya seketika menoleh ke arah mumi tersebut dan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan kekuatan mumi tersebut. Dari kekuatan dan kecepatan serangan barusan, Xiaoyan berspekulasi bahwa mumi ini setidaknya memiliki kekuatan yang mendekati Dosian bintang 4. Kekuatan fisiknya sebanding dengan Dosian bintang 5, oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan bisa berhadapan dengannya. Pada akhirnya Xiaoyan berteriak kepada semua orang agar mereka pada saat ini menahan monster tersebut untuk sejenak. Baik Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya pada saat ini kembali bekerja sama untuk berhadapan dengan si mumi. Pertempuran intens pada saat ini terjadi dengan kelompok Xiaoyan yang berhadapan dengan si mumi. Di tengah-tengah pertempuran semua orang menyadari bahwa kesenjangan kekuatan mereka benar-benar terlalu besar. Tetapi meskipun begitu, dengan kegigihan dan kerjasama tim pada akhirnya Xiaoyan berhasil melesatkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan kepada si mumi. Meskipun mumi itu benar-benar berhasil dipukul mundur, tetapi pada saat ini dirinya tampak tidak terluka. Xiaoyan pada akhirnya kembali mengeluarkan teknik tubuh Dewa Guntur kuno Guntur misterius. Xiaoyan kembali melesatkan pedang kuno api surgawi dibantu dengan semua orang yang menyibukkan mumi tersebut. Pada akhirnya di bawah benturan teknik 1000 kaki tanpa bayangan Xiaoyan setelah berkali-kali sosok mumi itu pada saat ini benar-benar kewalahan menghadapi kelompok Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar berniat untuk menghancurkan si mumi dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Baik Long Yi dan Long Xietian yang juga pada saat ini ikut bersiap mengeluarkan kekuatan pamungkas. Namun tepat ketika pedang kuno api surga meledak dan hendak ditebaskan, suara Xia Zhenghui tiba-tiba terdengar dan meminta semua orang untuk berhenti. Xia Zhenghui meminta kepada Xiaoyan untuk jangan menghancurkan mumi tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan segera menahan serangannya, begitu juga dengan Long Yi dan Long Xietian. Mereka pada akhirnya menatap ke arah mumi yang berhenti bergerak dan hanya berdiam berdiri tegak. Pada saat ini mumi tersebut seolah-olah kehilangan vitalitasnya di hadapan tim Xiaoyan. Semua orang pada akhirnya segera kembali meletakkan senjata masing-masing dan memandang ke arah mumi yang tiba-tiba berhenti. Kelompok Xiaoyan pada saat ini merasa linglung dan tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Zhan pada akhirnya bertanya kepada Xiaoyan dengan penuh rasa ingin tahu. Xiaoyan bertanya apakah pada saat ini mumi tersebut sudah mati. Setelah selesai berbicara, Xiao Zhan pun hendak menghampiri dan menyodok mumi tersebut dengan jarinya. Namun begitu jari Xiao Zhan pada saat ini hendak mengenai si mumi, tiba-tiba mumi itu pun berbalik. Dirinya membuka mulutnya dan segera meraung ke arah Xiao Zhan dan seketika ketakutan. Xiao Zhan tanpa sadar bergerak mundur dan berkata bahwa mumi itu hidup kembali, terkecuali Xiaoyan dan Xia Zhenghui. Pada saat ini semua orang juga kembali menarik senjata mereka masing-masing. Semua orang pada saat ini bersiap untuk menyerang sementara Xiaoyan segera berbicara perlahan. Xiaoyan memerintahkan Xia Zhenghui untuk berhenti bercanda dan menggoda semua orang. Xia Zhenghui pun pada akhirnya tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi semua orang sebelumnya. Xiaoyan juga seketika segera menyadari bahwa Xia Zhenghui benar-benar telah menipunya mentah-mentah. Xiao Zhan pada akhirnya memarahi Xia Zhenghui karena sebelumnya dirinya membuat Xiao Zhan merasa takut. Xiaoyan hanya bisa tersenyum melihat hal tersebut sebelum akhirnya semua orang perlahan mendekati mumi tersebut. Setelah memperhatikan mumi tersebut, Xiaoyan pun sedikit bingung dan bergumam bahwa mumi ini terlihat seperti boneka. Tetapi meskipun begitu, bagaimana dirinya bisa muncul di tempat ini? Mendengar hal tersebut, Xia Zhenghui segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa mumi ini bukan hanya sekedar boneka. Mumi ini juga bentukan dari ilusi ini. Untungnya ilusi ini telah kadaluarsa.
karena jika tidak maka dengan kombinasi ilusi dan mayat iblis ini bahkan seorang Dosian bintang 5 pasti akan terjebak. Mendengar hal tersebut mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba berbinar dan berkata, bukankah dengan begitu mereka sudah menemukan harta karun? Xiao Yan pada saat ini berpikir dengan bantuan ilusi ini tempat ini tentu saja akan bagus untuk bertarung dan menyergap musuh yang melintas. Tetapi sepertinya melihat tempat ini tidak akan ada orang yang melintas di sini. Oleh karena itu Xiao Yan pada akhirnya kembali bertanya kepada Xia Zhenghui, bisakah Xia Zhenghui mengatur ilusi semacam ini? Mendengar hal ini Xia Zhenghui pun melihat sekeliling dan matanya segera tertuju pada mayat iblis. Xia Zhenghui mengangguk perlahan dan berkata, sebenarnya ilusi ini sendiri tidak terlalu sulit, tetapi kuncinya adalah mayat iblis ini. Dengan menggunakan mayat iblis ini sebagai mata formasi maka akan mampu mengatur ilusi serangan dan kekuatan serangannya akan sangat kuat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa itu sangat bagus. Pada saat ini tanpa disadari Xiao Yan benar-benar memiliki kartu andalan lain di tangannya. Bersamaan dengan kelompok Xiao Yan pada saat ini berbincang-bincang, suara dalam kembali terdengar di telinga semua orang. Suara tersebut berkata bahwa eselon kedua telah memasuki kompetisi. Setelah suara tersebut terdengar pada saat ini di pinggiran hutan gelap di gurun pasir, sosok-sosok padat pada saat ini bermunculan. Eselon 1 sebelumnya hanya beranggotakan 20.000 orang sementara eselon 2 berjumlah 100.000 orang. Pada saat ini banyak orang bergegas untuk masuk ke kedalaman hutan dan bersiap untuk pertempuran hidup dan mati. Semua orang pada saat ini benar-benar dapat dianggap sebagai binatang buas karena mereka benar-benar harus saling membunuh. Hal itu dikarenakan hanya ada 5.000 gua di sini dan mereka yang tidak memasuki gua akan langsung terhapus oleh ilusi. Oleh karena itu demi kehidupan mereka sendiri mereka benar-benar harus berjuang sampai akhir agar bisa mendapatkan janda Tobrut Tato Bunglon Tengkurap.